semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam mengenai artikel opini. Sebelum kita membahas lebih dalam topik mengenai artikel opini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan artikel opini itu. Nah, artikel opini adalah sebuah tulisan lepas yang dibuat sebagai pelengkap sebuah berita. Artikel opini berisi tentang informasi dan gagasan yang aktual, serta dilengkapi oleh pandangan dari penulis. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa artikel opini ini bisa disebut sebagai tulisan lepas? Nah, terdapat dua poin yang menyebabkan artikel opini disebut sebagai tulisan lepas. Nah, poin yang pertama, karena artikel opini tidak terikat oleh berita tertentu. Lalu, pada poin kedua, karena artikel opini boleh ditulis oleh siapa saja. Nah, jika berita hanya boleh ditulis oleh seorang jurnalis, lain halnya dengan artikel opini, teman-teman. Siapapun dapat menulis artikel opini asal isinya informatif dan mengedukasi masyarakat. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis artikel. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih artikel harus dibagi menjadi beberapa jenis? Nah, hal tersebut bertujuan agar kita bisa menetapkan pokok bahasan saat akan menulis sebuah artikel. Lalu, ada berapa jenis sih artikel itu? Nah, yang seperti bisa teman-teman lihat di layar, jenis-jenis dari artikel ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada artikel praktis. Artikel praktis ini biasanya berupa tutorial sederhana untuk melakukan suatu hal. Contoh produknya bisa berupa resep dan juga tutorial praktis. Lalu yang kedua ada artikel ringan. Nah, produk dari artikel ringan ini biasanya berupa rubrik anak-anak dan remaja. Lalu yang ketiga ada artikel opini. Nah, produk dari artikel opini ini bisa berupa tajuk rencana dan juga karikatur. Lalu yang terakhir ada artikel analisis ahli. Nah, artikel analisis ahli ini teman-teman biasanya ditulis oleh pakar di bidangnya dengan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang jurnalistik, khususnya di dunia kepenulisan, teman-teman bisa menuangkan idenya menjadi sebuah artikel. Dan jika beruntung, artikel yang sudah dibuat berkesempatan untuk diterbitkan di media massa. Lalu, bagaimana caranya agar artikel yang sudah kita buat dapat dimuat di media massa? Nah, hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah membuat artikel dengan topik yang sedang hype, sedang happening, dan sedang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut selain sebagai strategi untuk menarik pembaca, juga sebagai pelengkap berita dari angle yang berbeda. Misalnya nih, yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di Indonesia kan terkait melonjaknya harga minyak goreng di pasaran. Nah, kita bisa mengolah topik tadi menjadi sebuah artikel, teman-teman. Misalnya, untuk sebuah artikel praktis, kita bisa membuat tulisan yang berisikan langkah-langkah mudah membuat minyak goreng dari kulit ayam sebagai alternatif pengganti minyak goreng yang harganya sedang mahal di pasaran. Atau, untuk sebuah artikel opini, kita bisa membuat ulasan yang membahas tentang bagaimana sih strategi pemasaran dari perusahaan minyak goreng saat harga sedang melambung tinggi. Nah, jika artikel yang teman-teman buat sudah selesai dan dirasa sudah pantas untuk dipublikasikan di media massa, teman-teman bisa mengirim naskah artikel tersebut ke media massa yang menyediakan halaman tersendiri untuk artikel yang dikirim oleh masyarakat umum. Selamat mencoba! Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai artikel opini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.